Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan akhwat ahibbati fillah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pekan keempat ini Allah mudahkan kita kembali berjumpa di El-Tartil Indonesia di Padurenan. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian akidah Tahawiyah. Pada pertemuan yang lalu seingat saya sudah saya bahas tentang wal haudul ladzi akramahullahu bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Kita wajib mengimani bahwa Rasulullah dan para nabi memiliki telaga nanti di akhirat. Betul ya? Sudah. Untuk syafaat sudah atau belum? Belum seingat saya. Baik. Kemudian wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar. Maksudnya kita juga wajib beriman. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Ma'tufnya ke situ bahwasanya na'taqidu bi anna syafa'ata allati gitu. Jadi kita juga beriktikad meyakini bahwasanya syafa'ah yang disimpan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diakhirkan. Kenapa disimpan, diakhirkan? Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadis, banyak riwayat, bahwasanya setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Doa ke Allah pasti dikabulkan. Ini doa yang pasti dikabulkan, gak bakal tertolak. Kemudian kebanyakan nabi, kebanyakan anbiya sudah menggunakan doa ini. Rata-rata nabi sudah menggunakan doa yang mustajabah ini, tapi nabi belum menggunakannya. Baginda sabdakan, aku simpan untuk umatku nanti di akhirat sebagai syafaat. Karena memang baginda Nabi sangat menyayangi kita. Sebelum meninggal, lumrahnya kalau kita mungkin yang dipikirkan anak nanti bagaimana, istri bagaimana. Di baginda Nabi enggak. Di samping pesan sholat, yang selalu diingat Nabi adalah ummati, ummati. Yang selalu Rasulullah SAW mintakan kepada Allah adalah ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai disebutkan, wahai Muhammad, urusan umatmu kami tidak akan mengecewakanmu terkait umatmu. Iya. Jadi Rasulullah berharap, berdoa, ingin bahwa mayoritas penduduk surga adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, Ustadz Amin yang jarang-jarang ini, Ustadz LC Hafid ya ngasih air. Ya, Masya Allah, makasih Ustadz Amin ya. Sayangnya beliau diwujudkan dalam bentuk syafaat. Doa mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, beliau simpen, belum dipakai. Senjata pamungkas istilahnya gitu ya, belum dipakai. Kapan makainya? Nanti di akhirat, sebagai wujud kasih sayang kepada kita semua. Semoga kita termasuk umat baginda Nabi yang mengiring beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syafaat. Syafaat berasal dari kata-kata asy-syaf'u, berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u adalah lawan dari al-witru.
Dalam Al-Qur'an wasyaf'i wal watr. Ya, asyaf'u. Nah, asyaf'u itu adalah lawan kata dari al-witru. Syaf'u artinya genap. Genap. Witru artinya ganjil. Ini kayak anu aja ya apa? Jakarta genap ganjil gitu. Ganjil genap. Syafaat genap. Lawannya witr sendiri, ganjil. Maksudnya bagaimana? Ini kalau dalam Syarhul Kabir Al-Aqidah Tuhawiyah disebutkan maknanya itu ya mirip sekali dengan makna bahasa. Makna istilah dari kata syafaat itu mirip dengan makna secara bahasa. Secara bahasa genap. Secara istilahnya apa? Menggenapkan diri, tidak sendiri, agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapat ampunan Allah, menggenapkan diri dengan orang lain, dengan pihak lain. Itu disebut sebagai syafaat. Wujudnya di dunia, mungkin ada yang pengen masuk ke pesantren fulan, pesantren favorit, mungkin yang hanya menerima batasan jumlah murid terbatas itu, mungkin 200, yang daftar 1000. Gimana biar masuk ini? Kita bisa daftar di situ, biar kuat. Kadang minta syafaat. Mungkin anaknya Pak Teguh gitu, pengen ke pesantren mana. Nah, mudir atau pemimpin pesantren tersebut kenal saya. Mungkin teman sekelas saya, atau mungkinlah namanya, kemungkinan kan. Nah kemudian tolong Pak Ustadz biar anak saya itu dimudahkan masuknya ke pesantren sono, tolong diberi syafaat. Awalnya datang sendiri satu pihak gitu, membawa pihak kedua saya jadi genap. Saya kenal dengan mudir itu, dengan direktur pesantren atau mungkin pengasuhnya. Bisa saya telepon, Assalamualaikum, gimana sehat, akhi, sehat, gimana sehat, gimana, iya, gimana bisa dibantu apa? Gini, saya punya kenalan orang baik, nah gitu kan, mulai diceritain orang baik, anaknya juga baik, setahu saya juga anaknya juga pintar, pengen sekali diterima di pesantren antum. Oh ya udah kalau gitu, kalau emang ada rekomendasi dari antum, yang orangnya baik, udah kami terima wis. Udah ikut tesnya hanya formalitas. Nah gitu, itu bentuk syafaat, salah satu bentuk syafaat. Kayak contohnya mungkin Pak Rudi kenal dengan bos-bos perusahaan gitu ya, nah, dengan bagian HRD untuk rekrutmen tenaga kerja gitu mungkin. Nah sedangkan mungkin anaknya Pak Tio pengen cari kerjaan, ngomong ke Pak Rudi, Pak Rudi ini anak sudah lulus, ada nggak peluang kerjaan di teman-teman antum, teman-teman sampean? Kata Pak Rudi, oke, cariin. Bener ada kenalan nih, anaknya teman bagus, ya udah di tazkiyah, sudah dijelasin baiknya, pribadinya yang jujur, amanah, terpercaya, itu udah dijelasin, dijamin oleh Pak Rudi. Makanya temannya Pak Rudi yang cari kerja itu, oh kenalan tuh, kenal, baik anaknya, iya terpercaya, jujur, nggak neko-neko, enggak, ya udah, sini, nah, udah jadi berdua. Kalau sendiri bisa jadi nanya-nanya dulu kan, siapa namanya, dari mana, bagaimana lulusannya, bagaimana pengalaman kerjanya, iya kan gitu. Tapi kalau diberi syafaat oleh pihak lain, pihak kedua ini, masuk kerjanya mungkin udah, ya kadang cuma ngirim datang interview sebentar, formalitas saja, udah besok mulai kerja, wis gitu. Kalau kenal, iya apa enggak? Nah gitu. Nah maksudnya di akhirat kita wajib mengimani syafaat, bahwasanya syafaat itu
Ada bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus yang untuk beliau ada, juga ada yang untuk semua. Para nabi juga memiliki syafaat, para malaikat memiliki syafaat, orang-orang beriman juga memiliki syafaat. Ada nanti di akhirat. Lumrahnya kalau pakai hitung-hitungan gitu, setelah diadili, ini orang harusnya masuk neraka. Kalau dengan dia sendiri, dengan yang dia lakukan sendiri, tapi dengan bantuan, dengan syafaat digenapin gitu ya. Ada pihak kedua, nabi atau mungkin istrinya atau suaminya, anak-anaknya, murid-muridnya atau gurunya atau tetangganya atau temannya bisa memberi syafaat. Harusnya masuk surga, jadi masuk neraka. Masuk apa? Mohon maaf, harusnya masuk neraka, jadi masuk surga, kan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan syafaat. Dan syafaat itu sabitah binassil Qur'ani wa sunnati wal ijma'. Dalil mengenai syafaat itu ya Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Al-Qur'an wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka-mereka itu tidak memberi syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai Allah. Dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, orang-orang kafir gitu, orang-orang musyrik, nggak manfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Berarti memang ada syafaat, ada syafaat. Kalau hadis ya banyak di sahihain, di ashabus sunan, di masanid, nanti seiring sambil dijelaskan akan ada hadis-hadisnya. Baik, itu secara definisi syafaat, terus kemudian dalil bahwasanya syafaat ada. Dalil ketiganya ijma'. Seluruh ulama ijma' bahwasanya ada syafaat di akhirat. Kecuali kalangan Khawarij dan Mu'tazilah pakai zai ya. Terkait syafaat pada pelaku dosa besar. Karena menurut Khawarij pelaku dosa besar kafir. Ngeri, kafir, nanti dihalalkan darahnya, kadang dibunuh. Wal'iyadzubillah lana wa lidzurriyyatina jami'an walil jami'. Sedangkan Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia itu fi manzilatin baina manzilatain. Muslim tidak, kafir juga tidak, kata Mu'tazilah. Tapi di akhirat hukumnya kafir. Karena kafir maka tidak berhak mendapat syafaat. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, syafaatnya baginda Nabi mencakup ahlul kabair, mencakup pelaku dosa besar, yang berzina, yang minum khamar, yang maling, yang membunuh, yang korupsi, dan yang macam-macam lah dosa-dosa besar itu masih memungkinkan diberi syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Quran, sunnah, dan ijma' dalil syafaat. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis syafaat. Ya, jenis-jenis syafaat. Anwa'us syafaat. Syafaat itu ada jenis-jenisnya. Ditinjau dari kekhususan dan tidaknya. Jenis yang pertama adalah syafaat yang hanya dimiliki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafaat yang hanya dimiliki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syafaat itu? Ada beberapa jenis juga yang dimiliki Nabi. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Disebut paling agung sebab syafaat ini bahkan
mencapai, meliputi orang-orang kafir. Bagaimana dalam hadis sahihain, musnad dan lain-lain lah hadis sahih, bahwasanya baginda Nabi, ini hadisnya Abu Hurairah ya, hadis Abu Hurairah panjang ceritanya, ringkasnya seperti ini. Ringkasnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dibiarkan oleh Allah, dibiarin lama sekali, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, dibiarin, nggak jelas, frustasi, mau muslimnya atau kafirnya frustasi, lama, mau diapain kita ini, dikumpulin begitu lama dalam kondisi mengerikan, mencekam gitu. Kemudian datang manusia, datang kepada Adam, mengatakan, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapak kami. Kami ini dari engkau, kami ini anak-anakmu semua. Kondisi kami seperti ini, tolonglah syafaati kami, biar kami diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam berkata yang kurang lebih, inna rabbi ghadaba al-yawma ghadaban shadidan lam yaghdab mithlahu min qablu wala ba'da. Kama qala, sungguhnya Allah pada hari ini murka, benar-benar murka, yang belum pernah murka seperti ini sebelum dan setelahnya. Ini murkanya di hari ini. Dan aku itu pernah berbuat dosa. Udah hari ini nafsi-nafsi masing-masing, urusanmu urusanmu, urusan saya gitu, masing-masing nafsi-nafsi. Datanglah ke Nuh, dia Rasul pertama. Datang ke Nuh, sama Nuh juga mengatakan hal yang sama dengan dikatakan Nabi Adam. Allah sangat murka hari ini, aku pernah punya dosa. Enggak bisa, urusan kalian, urusanku. Datanglah ke Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Datang ke Ibrahim, sama Ibrahim juga. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, semurka urusan kalian jadi urusan kalian, kita sendiri-sendiri, masing-masing urusan. Datanglah ke Musa, ke Musa juga sama. Kata Nabi Musa, datanglah ke Isa. Datang ke Isa, kata Nabi Isa, iya sama. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan. Gak bisa. Datanglah ke Muhammad. Ini bukan jatahku, jatahnya Muhammad. Baru datang ke Muhammad. Loh, kenapa nggak datang langsung ke Muhammad saja kalau sudah tahu? Iya kan? Kan sekarang kita sudah tahu. Udah dikasih bocorannya oleh Nabi. Kenapa nggak datang? Beda Bapak Ibu. Ahwadul mauqif, kondisi mauqif yang mencekam itu, ya memang itulah yang bakal terjadi. Manusia semuanya nggak akan mikir ke Muhammad langsung, enggak. Nyari siapa ini bakal kita mintain syafaat, semuanya ke Nabi Adam dulu. Memang seperti itu. Udah kalau suka Muhammad saja biar nggak step-stepnya panjang langsung, enggak seperti itu. Memang itu yang bakal terjadi. Dan diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pada Allah, bersujud, memuji Allah dengan pujian yang diajarkan oleh Allah pada beliau. Setelah itu disuruh bangkit dari sujudnya. Bangkitlah, minta akan dikabulkan, berilah syafaat akan aku izinkan. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya Allah adili ini semua manusia, diadili. Barulah diadili mana yang masuk neraka dan mana yang masuk surga. Ini syafaatul uzma. Jadi ini syafaat yang pasti diterima baik orang muslim atau orang
kafir. Jadi jangan berbicara semoga kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Itu mah pasti dapat. Kita pengennya syafaat spesial. Syafaat uzma mah kafir juga dapat dari Nabi itu. Makanya disebut syafaatul uzma. Yang kita harapkan itu syafaat yang spesial. Syafaat yang bisa memasukkan diri kita ke surga tanpa hisab. Nah, itu yang kita idam-idamkan. Atau syafaat yang kita nggak jadi masuk neraka gitu loh, pengennya gitu ya. Iya, bukan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma, setelah syafaatul uzma itu masih ada kemungkinan masuk ke surga dan masuk ke neraka. Syafaatul uzma yang pertama itu khusus untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang masih untuk baginda Nabi. Jadi kan khusus untuk Nabi ada beberapa jenis. Yang pertama syafaatul uzma.